Halo semuanya, selamat datang kembali di channel tentang kode. Di video kali ini kita akan coba belajar membuat REST API menggunakan framework Fiber Golang. Jadi Fiber ini sangat mirip dengan Express.js atau secara gaya penulisannya mirip sekali dengan Express.js. Di sini bisa kita lihat untuk membuat routingnya sama persis ya kayak kita membuat routing di Express.js. Mungkin langsung saja saya akan menginstal Fiber terlebih dahulu. Yang ini saya copy, ini saya buka Visual Studio Code. Saya open folder, saya buat folder baru di Go Workspace, folder source. Di sini saya buat satu folder baru. Kita akan buat Go REST API Fiber seperti ini. Saya open. Oke, di sini saya buat dulu satu file main.go. Paket main, func main seperti ini. Sekarang saya buka terminal saya. Sebelum saya install Fiber, saya akan menjalankan terlebih dahulu go mode init untuk menginisiasi sebuah proyek. Jadi saya jalankan go mode init. Di sini saya akan mengisikan dengan repositori saya. Oke, seperti ini saya enter. Unknown command, go mode init. Ini ada typo, saya ulang lagi. Oke, sekarang kita sudah ada file go mode init di folder kerja kita. Nah, selanjutnya saya akan menginstal Go Fiber. Jadi pada bagian ini bisa kita lihat. Ini saya copy semua untuk menginstal Fiber. Saya enter. Selanjutnya saya juga akan menginstal GOM dan driver MySQL. Jadi saya jalankan kembali go get GOM.io GOM dan driver MySQL. GOM.io driver MySQL. Untuk paket-paket yang kita butuhkan sudah kita install semua. Sekarang di folder Go REST API Fiber, saya buat satu folder lagi, models dan controllers. Di folder models ini saya buat file setup. Ini saya gunakan untuk membuat koneksi ke database. Jadi di sini saya buat paket models. Kemudian saya import GOM-nya. Di sini saya akan mengimport GOM dan driver MySQL. GOM.io, GOM, satu lagi GOM.io driver MySQL. Oke, di bawah sini saya buat satu variabel var db tipenya GOM db seperti ini. Di bawahnya saya buat satu fungsi untuk connect ke database, func connect database. Di bawahnya saya open koneksi menggunakan GOM open seperti ini. GOM open ini mengembalikan dua kembalian. Yang pertama hasil koneksinya dan yang kedua error koneksi. Jadi di sini yang koneksinya saya tampung ke variabel db dan yang errornya saya tampung ke variabel error. Di sini saya akan mengopen koneksi ke MySQL. MySQL open seperti ini. Username database, kemudian password database jika ada diisikan, misal root, kalau tidak ada dikosongkan. @tcp localhost port 3306. Kemudian nama database-nya. Di sini saya buat Go REST API Fiber seperti ini. Di bawahnya saya cek if error tidak sama dengan nil. Jika koneksi ke database gagal, di sini saya akan panic error. Jika koneksinya sukses, saya akan menjalankan auto migrate untuk membuat sebuah tabel mungkin dengan nama buku atau book. Jadi di sini saya panggil db auto migrate. Setelah ini kita akan buat untuk struktur tabel buku. Jadi ini langsung saya panggil books seperti ini. Kemudian variabel db ini akan saya masukkan ke variabel db yang bisa diekspor yang ini, yang global yang ini. Jadi di sini saya buat db sama dengan db seperti ini. Oke, ini saya simpan. Saya buat lagi file di folder models dengan nama book.go. Jadi di file book kita akan menulis struktur untuk tabel book atau tabel buku.
Di sini saya buat book.go. Paketnya juga models. Di sini saya buat struct book. Untuk field yang pertama saya akan buat ID, tipe datanya integer 64. Di sini saya buat satu tags GOM. Ini saya akan beritahukan GOM, ini akan saya jadikan sebagai primary key table book. Saya juga tambahkan tags JSON. Ini tujuannya supaya nanti ketika kita mau request data atau menampilkan data dalam bentuk JSON, maka yang ditampilkan adalah yang ini, bukan ID I kapital yang ini. Oke, selanjutnya title, judul buku, tipe datanya saya buat string. Ini saya buat lagi tag GOM. Untuk tipe data yang akan saya gunakan varchar. Sorry, ini salah. Tipe varchar seperti ini. Ukurannya atau panjangnya, length-nya saya buat 300. Kemudian JSON-nya title. Ini saya copy, deskripsi, author, publish date. Description. Tipenya saya buat tag. Tipe datanya tag. JSON-nya saya ubah description. Yang keempat, author, penulisnya GOM. Ini mungkin tipenya juga varchar, panjangnya 300. Ini saya ganti author. Yang terakhir, publish date. Ini tipenya string. Tipe data di database-nya saya buat date. JSON-nya saya buat publish date seperti ini. Oke, ini udah semua. Sekarang saya akan buka file main.go. Saya akan memanggil connect database dan juga membuat beberapa routing. Oke, jadi di sini saya akan memanggil model connect database. Ini saya betulkan ulang, kitab.com tentang kode seperti ini. Yang pertama saya akan memanggil koneksi ke database. Di bawahnya saya akan memanggil paket fiber yang ini. Jadi di sini bisa kita lihat, kita harus mengimpor terlebih dahulu fibernya. Kemudian kita panggil fiber.new. Dan setelahnya kita buat routingnya. Oke, jadi di sini saya buat variable apps fiber new seperti ini. Ini saya import dulu paket fibernya. Ini saya copy aja biar cepat. Oke, sekarang di bawahnya saya akan membuat beberapa routing untuk menampilkan data buku, menambah, mengedit, dan juga menghapus. Jadi di sini kita panggil apps. Ini sama persis kayak kita mau membuat routing di Express.js. Jadi apps, kemudian metodenya. Di sini metode yang pertama saya buat get API books. Ini akan menampilkan semua buku. Nah, ini saya panggil controller book controller. Jadi setelah ini kita akan membuat controller book controller. Di book controller seperti ini di function index. Ini saya copy lagi. API books yang kedua untuk menampilkan buku berdasarkan ID buku. Jadi di sini menerima parameter ID. Metodenya juga get. Yang ketiga metode post. Ini akan saya gunakan atau kita gunakan untuk menambah data buku. Ini book controller di fungsi create. Oke, yang keempat put. Ini kita gunakan untuk mengupdate data buku. Untuk URL-nya akan ada parameter ID. Ini juga ke controller book controller di function update. Dan yang terakhir untuk mendelete data buku. Ini metodenya delete, DTP method yang kita gunakan delete. Dan di URL-nya menerima parameter ID. Oke, seperti ini. Ini saya arahkan ke function delete di book controller. Oke, yang terakhir kita panggil app listen. Ini akan saya jalankan misal di port 8000. Oke. Ini untuk routingnya sudah selesai. Mungkin ada yang mau saya ubah. Ini di sini bisa kita lihat. Saya mengulang-ulang API books. Nah, ini bisa kita gunakan
grup routingnya dari Fiber. Jadi kalau kita lihat di dokumentasi, ini saya scroll ke bawah di routing. Pada menu grouping, jadi yang seperti API tadi, kita bisa menggroup seperti ini. Jadi kayak di Express, kita bisa menggroup routing yang kita buat. Oke, contohnya seperti ini. Nanti kita akan menggroup API book seperti itu. Ini saya buka lagi Visual Studio Code. Ini saya buat variable API app group seperti ini, API. Oke. Kemudian yang ini, yang di sini saya buat lagi grup untuk buku. Jadi saya buat book sama dengan API group book seperti ini. Nah, untuk yang bawah sini saya ganti semua menjadi book. Ini menjadi book seperti ini. Yang ini saya hapus semua. Ini saya hapus, ini juga saya hapus. Oke. Jadi sekarang sudah lebih kelihatan, dari variabel pertama juga sudah kelihatan bahwa root ini milik atau grup books. Oke. Nah, sedangkan book ini berada di bawah atau di dalam grup API. Jadi nanti untuk mengaksesnya API book seperti ini. Kemudian kalau kita akses seperti ini, maka akan diarahkan ke sini. Jika ada ID, misal di sini ada ID, tapi ini metodenya put, maka akan dilakukan proses update. Jika metodenya delete, maka akan dilakukan proses delete. Oke, jadi seperti ini cara menggunakan group atau URL group di Fiber. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan buat controller book controller. Jadi di folder controller saya buat satu variabel lagi, book controller seperti ini. Di dalamnya saya buat file book controller. Ini paketnya book controller. Saya buat func index. Jadi untuk fungsi yang digunakan untuk menghandle routing ini harus menerima parameter Fiber contact. Jadi bisa kita lihat di sini. Di sini bisa teman-teman lihat parameternya ada Fiber contact dan mereturn error defaultnya. Oke. Jadi di sini kita buat Fiber contact. Di sini returnnya error. Oke, seperti ini. Ini saya copy. Ini saya return nil dulu. Oke, ini saya copy untuk proses create yang ini ya, untuk show, create, update, dan delete. Ini untuk show, create, update, delete. Ini saya ganti semua. Ini delete, update, create, yang ini show. Oke, seperti ini. Sekarang book controller ini akan kita import di file main Go yang ini. Jadi ini saya copy semua. Go REST API. Ini saya ganti menjadi controllers. Ups, ini jadi salah lagi. Saya betulkan lagi. Kita perform tentang kode. Ini sudah. Di book controller di fungsi index ini saya akan coba nge-return mungkin data kosong. Nah, untuk mereturn JSON, data yang kita kirim dalam bentuk JSON sangat mudah ya di Fiber, daripada kita menggunakan Golang natif tanpa menggunakan framework sama sekali. Oke, jadi kalau dengan Fiber, misal kita mau nge-set statusnya oke, jadi kita panggil Fiber contact atau variable C. Ini saya buat status. Ini sama kayak Express.js. Di sini saya set Fiber misal status oke. Status oke ini 200. Kemudian kita panggil JSON. Ini adalah data yang akan kita kirim sebagai respon. Misal saya akan mengirim data message hello world. Nah, kita bisa menggunakan Fiber Maps untuk nge-mapping datanya. Oke, Fiber Maps. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat ini cuman shortcut aja ya. Fiber Map ini shortcut untuk menulis tipe data yang seperti ini. Oke, ini saya pilih map
Ini saya isikan, saya akan mengirim message hello world seperti ini. Oke, ini jangan lupa tambahkan koma. Saya simpan, ini saya coba jalankan ya. Oke, ini saya jalankan dulu go mode tidy supaya warning ini hilang. Saya jalankan go mode tidy. Oke, ini kita tes, saya jalankan go run main.go. Kita tunggu. Ini ada error unknown database go REST API Fiber. Oke, saya buat dulu databasenya. Bisa clear, saya masuk ke MySQL. Oke, saya buat databasenya, create database. Oke, databasenya sudah selesai, kita buat. Saya coba ulang lagi, go run main.go. Oke, sekarang sudah jalan di port 8000, ini saya copy. Kita tes ya di Postman, ini saya tambah request baru. Metodenya get, URL-nya API, box seperti ini. Ini saya coba send. Oke, sekarang kita mendapatkan respon dalam bentuk JSON message hello world. Oke. Ini saya kerjakan ya, yang di function index ini kita akan mengambil semua data buku yang ada di tabel yang ada di database. Oke, jadi di sini saya buat variable books. Ini akan saya gunakan untuk menampung data buku yang kita ambil dari database. Ini tipenya struct book yang ada di folder model. Ini saya betulkan gitar.com. Oke, di bawahnya karena kita menggunakan com, maka kita tidak perlu mengquery secara manual. Select all from table book, kita nggak perlu. Jadi langsung saja panggil model, kemudian variable db. Jadi db ini berasal dari variable yang global ini. Oke, jadi kalau kapital depannya artinya exportable. Artinya bisa diekspor, bisa digunakan di paket yang berbeda. Oke, kalau misal huruf depannya kecil seperti ini, maka variable ab ini cuma bisa digunakan di file dia sendiri dan di paket yang sama. Jadi dia cuma bisa diakses di file models dan di file book yang ini. Oke, ini saya unduh. Saya buka lagi book controller. Di sini saya panggil db find. Nah, di sini saya masukkan variable books ini, namun dalam bentuk pointer seperti ini. Oke, ini status oke, JSON Fiber Maps. Ini saya hapus. Saya akan langsung ngirim yang ini, box. Jadi dengan menggunakan Fiber, struct ini bisa kita langsung lempar ke sini tanpa harus kita convert seperti menggunakan Golang native. Jadi yang ini sudah dilakukan oleh Fiber. Oke, jadi semua kerjaan kita jadi lebih cepat selesai. Ini saya simpan, saya stop dulu, saya coba jalankan lagi go run main.go. Oke, ini sudah jalan. Saya buka lagi Postman, bisa coba hit send. Oke, sekarang datanya belum ada ya. Ini kita akan mengerjakan untuk proses nambah data yang create yang ini. Di sini saya buat variable book, varbook seperti ini. Tipenya struct book. Nah, di bawahnya kita akan mengambil JSON yang kita kirim atau konten yang ada di body ini akan kita parsing ke dalam variable books yang ini. Oke, jadi di Fiber kita bisa melakukannya dengan body parser. Di Express.js ada juga yang namanya body parser. Di Fiber Golang pun ada body parser. Jadi bisa kita gunakan. Ini saya buat variable error. Kita panggil c body parser. Oke, seperti ini. Oke, sekarang di body parser ini kita masukkan book variable books yang ini, namun dalam bentuk pointer seperti ini. Nah, di sini kita cek jika errornya tidak sama dengan nil, maka di sini saya akan nge-return page request mungkin. Ini saya return. Untuk nge-returnnya masih sama, kita panggil c status seperti ini. Ini kita set HTTP statusnya Fiber status internal server error, atau mungkin page request status page request JSON. Nah, di sini saya akan mengembalikan pesan Fiber Maps
Saya kembalikan pesannya, atau saya kembalikan pesan dari variable error ini. Ini error seperti ini. Oke, di bawahnya jika tidak ada error, maka kita akan menambah data yang sudah kita terima yang disimpan atau ditampung di variable book. Yang ini kita insert ke database. Ini di sini saya cek lagi if error models db create seperti ini. Yang pertama kita masukkan book. Oke, book seperti ini. Nah, selanjutnya kita cek di sini. Jika ada error, ini saya akan nge-return lagi yang ini. Namun untuk HTTP statusnya saya ubah jadi status internal server error. Oke, seperti ini. Ini kita tes. Saya buka Postman. Ini saya copy, saya tambah request baru. Ini metodenya post body. Ini saya pilih row. Ini tipenya saya pilih JSON. Oke, jadi yang pertama title. Ini disesuaikan dengan format yang ini. Jadi yang pertama title, description, author, publish date. Oke, ini golang beginner. Oops. Aduh, salah terus. Beginner seperti ini. Yang kedua description, tutorial golang untuk pemula. Publish apa nih? Author. Ini author saya ganti. Bisa buat aja tes. Kemudian yang terakhir publish date. Ini saya buat 2022 misal 0202. Oke, ini saya coba tes JSON-nya error ya seperti ini. Ini nggak valid JSON-nya. Ini saya kirim. Send. Oke, ternyata kita tidak dapat respon apa-apa. Oke, ini saya buka lagi ya Visual Studio Code. Book controller, di sini kita lihat apa yang salah. Ini saya coba return sesuatu di sini. Saya melihat apakah betul dia mengarah ke sini. Oke, saya simpan. Saya stop dulu, saya jalankan ulang. Atau sepertinya tadi belum di restart servernya. Saya tes ulang aja. Ini saya tes. Ini sudah betul mengarah ke book controller yang ini. Saya coba hapus. Saya stop dulu servernya. Saya jalankan ulang lagi. Go run main.go. Oke, saya buka Postman. Saya hit ulang. Nah, berarti tadi masalahnya karena ini belum di stop dan dijalankan ulang. Oke, ini kita dapat pesan bla 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 karena JSON-nya ini nggak valid. Ini saya hapus. Saya coba kirim. Oke, di sini kita tidak dapat respon apa-apa karena di sini kita tidak nge-return apa-apa. Jadi saya akan nge-return JSON. Saya akan nge-return book yang kita terima ini. Saya akan nge-return kembali. Ups. Book seperti ini. Jadi kalau kita mendapat kembalian book, berarti proses insert-nya itu berhasil. Ini saya jalankan ulang. Go run main.go. Saya buka lagi Postman. Ini saya buka. Ini saya ganti Go Python pemula. Saya coba lagi. Oke, ini kita sudah berhasil menambah atau menyimpan ke database. Ini saya coba hit API untuk mengambil semua buku. Oke, di sini sudah ada dua data. Yang pertama tadi Golang, yang kedua Python. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan untuk mengupdate data yang ini. Oke, ini saya buka lagi Visual Studio Code di bagian update yang ini. Oke, ini saya hapus. Yang pertama kali yang akan kita lakukan, kita akan mengambil terlebih dahulu ID yang akan kita update. Sepertinya ada yang terlewat, kita belum mengerjakan untuk mengambil data berdasarkan ID. Mungkin kita akan mengerjakan terlebih dahulu yang ini. Ini saya unduh, saya return nil di show yang ini. Oke, ini saya hapus. Yang pertama kali kita lakukan, kita harus mengambil parameter ID ini. Nah, dengan Fiber untuk mengambilnya, ID seperti ini. Ini saya tampung ke variable ID. Nah, untuk mengambilnya C params. Kemudian saya masukkan key yang saya tulis di sini. Jadi ini ID, saya masukkan ID seperti ini.
Oke, ini ID-nya sudah kita ambil. Di bawahnya saya buat variable book, tipenya struct book. Ini kita gunakan untuk menampung data yang kita ambil dari database berdasarkan ID yang ini. Nah, untuk mengambilnya kita panggil model db bukan GOM first seperti ini. Kemudian di sini saya masukkan variable book ini, namun bentuknya pointer dan ID-nya. Jadi baris ini akan mencari ke tabel book yang ada di database berdasarkan ID atau primary key-nya. Oke. Nah, kemudian di bawahnya kita return status. Kita set statusnya status oke. Sebenarnya ini kalau memang tidak di set langsung seperti ini, maka statusnya defaultnya status oke. Jadi kita tidak perlu menulis seperti ini. Ini saya hapus saja, langsung seperti ini. Ini saya kirim book. Oke, saya simpan, ini saya stop, saya jalankan ulang. Go run main.go. Oke, saya buka lagi Postman. Ini saya akan mengambil buku dengan ID-nya 1. Saya copy. Ini metodenya get, saya ambil ID-nya 1. Oke, ini kita berhasil mendapatkan kembalian golang beginner. Misal 10. Nah, kalau kita isi ngasal kayak gini, maka kita dapat respon kosong seperti ini. Jadi kita bisa mengecek di bagian ini, kita cek if error seperti ini. Kita cek if error tidak sama dengan nil. Kemudian di sini kita cek lagi if error sama dengan GOM record not found. Jika errornya karena record not found, di sini saya return C status http status not found. Kemudian datanya. Ini data yang akan kita kirim atau pesannya saya buat data tidak ditemukan. Ditemukan seperti ini. Nah, jika bukan karena record not found, maka saya akan nge-return http status internal server error. Ini ada yang error. Oke, ini error karena saya nge-set status, kemudian datanya saya jadikan parameter kedua. Ini salah. Harusnya seperti ini. Oke, di bawahnya juga JSON. Oke, ini sudah. Ini saya stop, saya jalankan ulang. Saya buka lagi Postman. Ini saya coba hit ulang. Oke, sekarang kita dapat respon data tidak ditemukan dengan statusnya 404 not found. Ini misal saya tes lagi ID-nya 1. Oke. Ini sudah, sekarang kita kerjakan yang proses untuk mengupdate data yang ini. Oke, ini sama seperti show tadi, kita harus mengambil parameter ID-nya. Karena kalau kita lihat dari routingnya, di sini ada parameter ID. Jadi saya ambil dulu ID-nya, saya tampung ke variable ID, C params, kemudian saya masukkan key-nya ID. Oke, di bawahnya saya buat lagi variable book, ini akan saya gunakan untuk menampung data yang kita terima dari body yang dikirim di sini. Jadi variable book tipenya struct book. Oke, nah di bawahnya saya panggil lagi mana tadi? Yang ini ya, yang body parser ini saya copy aja. Saya paste di bawah sini. Oke, ini kita gunakan untuk mengambil konten di body yang dikirim di sini. Oke, di sini, nah kita ambil, kemudian kita simpan atau kita tampung ke variable book. Jika prosesnya atau mengambil datanya berhasil, di sini kita lakukan update ke database. Ini saya cek, kemudian saya panggil model db where seperti ini, ID sama dengan ini saya buat tanda tanya, kemudian saya masukkan ID atau where ID yang akan diupdate. Oke. Kemudian di sini saya buat update tabelnya book. Nah, di sini saya cek rules affected. Jika rules affected-nya 0, artinya datanya gagal diupdate. Jadi di sini saya return C status
Fiber status bad request. Di sini saya kirim JSON-nya Fiber message. Mungkin pesannya saya buat tidak dapat mengupdate data seperti ini. Oke, di bawah sini jika berhasil maka saya akan mengembalikan return say ini saya kembalikan message-nya data berhasil diupdate. Data berhasil diupdate. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita tes. Ini saya stop dulu. Saya Ctrl C untuk nyetopnya. Ini saya jalankan lagi, go run main.go. Oke, saya buka Postman. Ini saya copy, saya buat lagi request baru. Ini metodenya put. Ini kita akan mengupdate data dengan ID 1. Ini data yang akan kita update, saya tambahkan di body, kemudian pilih raw, tipenya ganti menjadi JSON. Mungkin yang ini saya copy. Ini saya copy semua, saya paste di sini. Ini komanya saya hilangkan. Ini ID juga saya hilangkan. Golang beginner edited. Ini saya coba update ya. Saya kirim send. Oke, di sini pesannya data berhasil diupdate. Sekarang kita pastikan. Ini kita hit ulang API untuk mengambil berdasarkan ID-nya. Saya hit ulang. Oke, di sini title-nya sudah berhasil kita update. Golang beginner edited. Oke, update juga sudah. Sekarang yang terakhir, delete. Nah, di delete ini juga sama. Kita harus mengambil dulu ID-nya, di URL-nya, di routing-nya yang kita buat seperti ini, menerima sebuah parameter ID. Oke, mana tadi? Delete. Oke, di sini. Ini saya hapus. Saya buat variable ID. Saya ambil parameternya, key-nya ID. Oke, jadi saya mengambil parameter dengan key ID dan menyimpan atau menampung ke variable ID. Oke, di bawahnya saya buat variable book, models, book. Oke, di sini saya lakukan proses delete, db delete, delete seperti ini. Kemudian saya masukkan tabelnya book dan ID yang akan di delete. Jadi ini mendelete data buku berdasarkan primary key-nya atau berdasarkan ID yang ini. Oke, jadi di sini kita membuat tags GOM, isinya itu primary key. Jadi field yang ini dijadikan primary key di database. Oke, mungkin kalau teman-teman nggak percaya, ini kita buka Google Chrome, terus saya buka PHP MyAdmin. Ini saya login remote. Tadi namanya Go Fiber, ini ya, Go REST API Fiber. Struktur. Oke, jadi bisa kita lihat untuk kolom ID adalah primary key. Oke, sedangkan yang ini bukan. Ini sesuai dengan yang kita buat di sini ya. Oke, saya buka lagi book controller. Di sini saya cek lagi rows affected sama dengan 0. Saya return, berarti ini gagal diupdate. Status http status not found mungkin karena datanya tidak ditemukan, jadi nggak bisa dihapus. Fiber maps seperti ini. Ini message saya buat tidak dapat menghapus data. Oke, nah, jika tidak ada error di sini saya return C JSON seperti ini. Saya panggil lagi fiber maps. Message-nya saya buat data berhasil disimpan seperti ini. Ini saya simpan. Ini saya stop dulu. Go run main.go. Ini saya jalankan ulang. Oke, saya buka lagi Postman. Ini saya copy, saya buat request baru. Metodenya saya ubah menjadi delete. Nah, jadi yang ini kita akan menghapus data buku dengan ID 1. Ini saya coba send. Oke, data berhasil disimpan.
Saya cek lagi. Oh, ini lupa saya ubah. Seharusnya dihapus ya, bukan disimpan. Oke, saya stop, saya jalankan ulang. Ini kalau kita lihat di sini sisa 1 ya, karena tadi berhasil dihapus, cuman kita salah ngirim respon message-nya. Ini saya coba tambahkan lagi. Ini saya cek datanya. Oke, sekarang datanya sudah 2. Sekarang kita hapus dengan ID 2. Ini saya hapus, data berhasil dihapus. Sekarang kita cek. Oke, yang ID 2 sudah hilang dari peredaran. Oke, jadi seperti itulah cara membuat REST API menggunakan framework Fiber. Jadi kesimpulannya, untuk membuat sebuah API menggunakan Golang Fiber cukuplah gampang, apalagi kalau teman-teman pernah menggunakan Express.js. Jika video ini bermanfaat, mohon bantu untuk subscribe untuk support channel ini, ataupun like dan juga share. Oke, saya akhiri. Sampai ketemu di video selanjutnya.